Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya hanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di tafsir, yaitu surat Al-Insyiqaq, ayatnya ayat 19 sampai ayat 21. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19 sampai ayat 21. La tarkabunna tabaqan an tabaq famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un wabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun khairum mamnun. Latarkabunna, maka sungguh kamu akan melewati atau akan melalui. Sesungguhnya kamu betul-betul akan melalui tabaqa, yaitu tingkatan, antobak, dari tingkatan lainnya. Maka mengapa lahum, bagi mereka itu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Wa idza, dan apabila quri'a, telah dibacakan, alaihim, atas mereka. Apa yang dibacakan atas mereka? Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. La yasjudun, mereka tidak bersujud. Bahkan alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, yukadzibuna, mereka sering kali mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu, maka adapun Allah, alamu, lebih mengetahui, bima, terhadap apa saja, yumun, yang mereka semuanya sembunyikan. Wabashirhum, berilah berita gembira bagi mereka, bi'adzabin, itu dengan azab, alimun, yang menyakitkan. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus sholihat, dan mereka telah beramal sholih. Lahum, untuk mereka orang yang beriman dan beramal sholih, yaitu pahala, khairum mamnun, tidak ada putus-putusnya. Surat Al-Insyiqaq ayat 19 sampai ayat 25. Nanti mungkin penafsirannya sampai ayat 21 mungkin. Kalau kita terjemahkan semuanya, maka sungguh kamu betul-betul akan melalui tingkatan demi tingkatan. Maka mengapa mereka itu tidak beriman? Itu apabila dibacakan atas mereka Al-Quran, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah lebih maha mengetahui terhadap apa saja yang mereka sembunyikan. Berilah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
maka untuk mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Antum lihat itu di tafsirnya. Latar kabunna tobako ngang tobak. Maka sungguh kamu betul-betul akan melalui tingkatan demi tingkatan. Qala al-Bukhari, berkata Bukhari. Berarti sekarang perkataan Bukhari di dalam menafsirkan ayat tadi. Ahbarona telah memberitahu kepada kami Sa'id bin Nawbar. Ahbarona telah memberitahu kepada kami Hushaim. Ahbarona telah menyebutkan kepada kami Abu Bashar. Dengan Mujahid, qala berkata Mujahid, qala berkata Ibnu Abbas. Berarti berkata Ibnu Abbas, berkata Al-Bukhari. Mengambil dari perkataan Ibnu Abbas. Tatkala Ibnu Abbas menafsirkan kalimat la tarkabunna tabaqo an tabaq. Sungguh betul-betul kami itu melalui tingkatan demi tingkatan. Maksudnya adalah halan ba'da hal. Keadaan demi keadaan lainnya. Kalau menurut Ibnu Abbas berarti la tarkabunna tabaqo an tabaq, keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Setelah kemudian beliau Ibnu Abbas menafsirkan kalimat itu dengan penerjemahan keadaan yang satu menuju keadaan yang lainnya, kemudian dia Ibnu Abbas berkata, hada nabiyukum, itulah perkataan nabi-nabi kalian tatkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tadi. Berarti Ibnu Abbas menafsirkan kalimat tadi dengan halan ba'da hal. Keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Beliau kemudian menyebutkan itulah yang disampaikan dari Nabi kalian. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, kalau seandainya kemudian kita lihat manusia kan, kalau kita lihat kemudian perjalanannya mulai dari ada di dalam kehidupan dunia sampai kemudian pulang kembali kepada Allah, kan dari keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Dari keadaan lemah, nanti kemudian menjadi lemah kembali. Dari yang tidak ada, nanti kemudian tidak ada di dunia. Tapi kemudian akan ada selama-lamanya setelah kematian. Namun kemudian akan menjadi orang yang celaka, ataupun nanti akan menjadi orang yang bahagia. Kalau seandainya kita lihat di beberapa penjelasan hadis Rasulullah SAW, yang nanti insya Allah di kitab ini juga ada. Itu perkataan Bukhari. Wahakadha, Mujahid juga berkata, qala Ibnu Abbas, sebagaimana hakada seperti inilah yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bihadzal lafzi, itu dengan lafaz yang seperti ini. Tatkala Bukhari menjelaskan kalimat la tarkabuna tabaqan an tabaq, beliau langsung kemudian mengambil perkataan Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas dia kemudian menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang mungkin kalau sanad-sanadnya jelas, sanad-sanadnya sahih, seorang sahabat Nabi kan tidak mungkin bohong. Makanya masa enggaknya dia tidak menyandarkan, ngomong menyandarkan kan tidak mungkin. Apalagi berbicara masalah konteks tekstual firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa huwa muhtamilu, maka yaitu pada penerjemahan penafsiran tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada dia menafsirkan takwil yang seperti itu. Dia kemudian menafsirkan dari Nabi, itulah penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tatkala beliau kemudian menyebutkan penerjemahan halan ba'da hal, seakan-akan dia mengatakan sami'tu hadza min nabiyikum, aku mendengar penjelasan yang seperti tadi, penjelasan dari kalimat latarkabunna tabaqan an tabaq, aku mendengar langsung dari Rasulullah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan yang satu menuju keadaan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari. Dan ini fayakunu qauluhu, maka perkataan dari beliau Ibnu Abbas, maka dia merofakkan kalimat nabiyukum, bentuknya marfu,
atas fa'il, sehingga kemudian qala bentuk fi'ilnya, kemudian bentuk fa'ilnya yaitu kalimat nabiyukum, sehingga menjadi qala telah berkata. Siapa? Nabiyukum, nabi kalian. Menafsirkan ayat tadi seperti itu, sehingga Ibnu Abbas beliau menjelaskan ayat tersebut dengan penerjemahan penafsiran yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana Anas bin Malik atau sahabat-sahabat yang lain, tatkala membacakan hadis, mereka yaitu para sahabat juga terkadang dia menyandarkan kepada Rasulullah. Seperti seumpama perkataan Anas. Ini perkataan Anas. Kan kita tahu, kalau perkataan Anas berarti perkataan sahabat. Kategorinya kemudian asar. Tapi ada asar perkataan sahabat, dia menyandarkan Nabi. Contohnya aku ngomong menyandarkan Abu. Semanane Abu ngomong. Berarti kan janjinya itu omongannya Abu. Ninyo sih ngomong. Itu maksudnya. Nah, seorang Anas juga sama, pernah menyampaikan hadis yang dia berkata tapi menyandarkan kepada Rasulullah. Pada kalimat hadisnya itu berkata, Anas layati amun, tidak akan datang tahun-tahun, tidak akan datang tahun, kecuali walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali setelahnya akan ada tahun-tahun yang lebih buruk. Kemudian tatkala Anas berbicara seperti itu, dia berkata, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar perkataan seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngomong, tapi kemudian menyandarkan kepada Nabi. Sama seperti antum lah. Antum berbicara, tapi menyandarkan kepada seorang. Roji ini ngomong, berarti kan itu omonganku. Ini sih ngomong gitu. Aslinya perkataan Roji. Abu Salama semananya ngomong. Ini sih ngomong. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini sahabat Anas juga pernah berkata menyandarkan kepada Rasulullah. Di antara hadisnya adalah tidak akan ada tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk. Aku mendengar perkataan itu langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kalimat di dalam hadis ini adalah dari tahun menuju tahun lainnya, seakan-akan yaitu kondisi manusia semakin mendekati kehancuran, menganang-anangkan sesuatu rusak. Sehingga Rasulullah berkata kalau dalam hadis, yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia golonganku, kata Rasulullah. Summa allazina yalunahum, setelah itu orang-orang yang setelah aku, kata Rasulullah. Setelah itu kemudian yaitu orang-orang yang setelahnya. Berarti kan Rasulullah setelahnya. Dalam istilah bahasa Islam disebut dengan 3 generasi terbaik, sebaik-baik manusia. Semakin tahun ke sini, semakin manusia mendekati kehancuran. Kecuali nanti mendekati akhir zaman, akan ada sekelompok ta'ifah mansura. Itu kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Yang nanti sampai kemudian berdirinya Imam Mahdi. Tapi kebanyakan manusia dari tahun menuju tahun lainnya semakin kemudian menjadi buruk kondisi agamanya, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mung dari dewek termasuk sing rusak apa sing termasuk sing ditundung ya, berarti permasalahannya itu ya. Dan berikutnya, sementara kalau menurut Ibnu Jarir, sekarang menurut perkataan Ibnu Jarir, Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Husyaim. Ahbarona telah menyebutkan kepada kami Abu Basar dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Karena yakulu adalah dia Ibnu Abbas tatkala menafsirkan la terkabuna tobakon ngan tobak. Qala berkata, yaitu Ibnu Jarir, yakni nabiyukum, yaitu maksudnya adalah nabimu, di mana dia berkata halan ba'da hal. Seperti inilah lafaz yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, sama
seperti yang dijelaskan pada penafsiran dari Mujahid. Berarti pada Ibnu Jarir sama dia menafsirkannya, maksud dari kalimat la tarkabuna tabaqan tabaq, yaitu keadaan yang satu menuju keadaan lainnya, sama seperti penafsiran Mujahid. Sehingga kalau seandainya kita terjemahkan la tarkabuna, maka sungguh-sungguh kamu betul-betul akan melalui, yaitu keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Seakan-akan kalau seandainya kita lihat surat Al-Quran, yaitu surat Rum ayatnya 54. Nanti panjenengan lihat surat Rum ayatnya 54, yang seakan-akan mengarah kepada keadaan manusia dari kelemahan menuju kelemahan kembali. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala ba'da dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yahluku man yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Surat Rum ayat 54. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian semuanya min dha'fin, dari kelemahan. Tadinya manusia kan lemah. Summa ja'ala ba'di dha'fin, maka setelah kemudian ada kelemahan, manusia kemudian menjadi kuat. Kalau menurut penafsiran di Ibnu Katsir, nanti kalau panjenengan masuk di surat Rum ayatnya ayat 54, maksud kalimat itu adalah manusia diciptakan oleh Allah yaitu dari air mani yang hina, dalam keadaan lemah, sampai kemudian Allah menulis ajalnya, rezekinya. Allah lantas kemudian menulis apakah dia menjadi orang celaka, apakah dia menjadi orang bahagia. Maka begitu kemudian dia lahir, melihat pertama kali dunia, dia pun menjadi makhluk yang lemah, yaitu bayi yang mungil, masuk keluar dari rahim ibunya dalam keadaan bayi yang merah, bayi yang mungil. Ini juga menunjukkan maksudnya adalah lemah. Bayi kan lemah, dalam keadaan yang lemah. Nah, lantas begitu kemudian menginjak usia, bertambah hari, bertambah tahun, sampai akhirnya kemudian bayi itu menjadi remaja. Maka kemudian pada posisi kemudian umur remaja menjadi kuat. Maka ini yang dimaksud dari kalimat dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian semuanya dari kelemahan. Setelah kemudian kalian semuanya dalam kondisi kelemahan, maksudnya kemudian Allah menjadikan kalian kuat. Berarti kuat tatkala sampai isi nom. Kuat di sini maksudnya seharusnya kuat beribadah, kuat kemudian ingat kepada Allah, kuat bersujud, dan kuat segala-galanya untuk berupaya daya upaya untuk kepentingan dunia akhirat. Mulanya naik esin nom, orang uli apa-apa, dunia ya uli, akhirat ya uli, ya bu. Si zaman kuat besok uli apa-apa. Lantas kata Ibnu Qayyim, begitu nanti kemudian masa muda, lantas kemudian bertambah tahun, sampai kemudian akhirnya kemudian dia masuk ke usia 40 sampai 50. Dia kemudian menyambut masa-masa usia tua. Lantas setelah usia 40 sampai 50, dia lambat laun dalam keadaan lemah kembali seperti sedia kala. Maksud di dalam kalimat ayat Al-Qur'an ini contohnya seperti itu. Summa ja'ala min ba'di quwwatin, maka dia Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan kalian semuanya itu kuat, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan lemah kembali. Kan kemudian ditumbuhi dengan uban. Enek tanda wis lemah, nek uane wis akeh. Melaku ngos-ngosan. Ini ya, numpak motor kena angin setitik pijetan. Sholat imam dawa-dawan redek buyutan ngesuk kesura mangkat. Ya musimnya memang wis uanan ini yang dimaksud seperti itu. Kemudian yahluku mayasa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yaitu menciptakan kalian semuanya sesuai dengan apa saja yang dia kehendaki. Dialah Allah yang maha mengetahui dan maha
berkuasa. Mulai manusia dari satu tingkatan menuju tingkatan lainnya. Dewek wis masa sing apa? Kuat apa lemah? Caranya wis dalam ini ngedrop ya. Caranya seperti itu. Ini maksudnya seperti itu. Manusia dari tingkatan yang satu menuju tingkatan lainnya. Dan berikutnya, waqala Ali bin Abi Thalhah. Sekarang dari Ali bin Abi Thalhah. Dia juga menyebutkan dari Ibnu Abbas. Tatkala kemudian Ali bin Abi Thalhah menyebutkan dari Ibnu Abbas, tatkala Ibnu Abbas menafsirkan kalimat tobakon ngantobak halan ba'dahal, sama seperti penafsiran Mujahid, seperti penafsiran Ibnu Jarir. Keadaan yang satu menuju keadaan lainnya, inilah yang dikatakan oleh Nabi kalian. Berarti sama, Mujahid, Ibnu Jarir, kemudian juga yang satunya lagi di sini Ali bin Abi Thalhah. Semuanya mengambil dari jalur Ibnu Abbas, menafsirkan kalimat tobakon ngan tobak sama halan ba'da hal. Keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Sebagaimana mereka semuanya mengambil penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.